Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah. Kita pada kesempatan ini selalu diberikan nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullahi wassalamuh semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mengikuti dan mendengarkan tausiah mau'izatul hasanah dari Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Agus Mukhlason Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru, Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa memberikan keberkahan, kemanfaatan bagi kehidupan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang dimaksud Allah menolong, hati sampean gak mudah khawatir, gak mudah ada rasa takut, rasa gelisah, sebab hati sampean wis meyakini ngerasa yen sak temene kabeh perkara iku sing agawe mung Gusti Allah. Pun beres wis. Ya urip iku ya ana kene iku. Kita di dunia itu gase ya gor kuwi. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidak diperintahkan kau di dunia ini kecuali menyembah pada Allah. Artinya iku mau netepno yen kabeh perkara apa wae sing terjadi itu semata-mata yang menterjadikan hanyalah urip ini. Itu. Bon. Lanjut ayate. Wa yutsabbit aqdamakum. Wa yutsabbit lan neguhake nguatake sapa Allah aqdamakum ing pira-pira yang di dalam hati kita disebut kedudukan takwa, iman. Iman jenengan iki akan dikuatkan Allah dengan sendirinya. Kalau sudah jenengan ikut tidak ada yang Anda imani, tidak ada yang jenengan saksikan, hanya kecuali urip ini, terus sampai lakukan itu, maka wasabit Gusti Allah iku netepno, nguatno, wa yusabit lan Gusti Allah iku mang nguatno agamakum dalam hati jenengan tentang iman, sehingga ojo heran tatkala jenengan nek didhawuhi tentang ajaran ilmu sejati atau dino tauhid mak beleng sampai subuh itu lho sik kuat, sampai subuh sik kuat. Tapi coba jenengan ketika diajarno ilmu di luar itu dan itu prosesnya memang Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu sudah datang di dalam hatimu, maka kebatilan dalam hatimu itu akan sirna. Akan sirna. Sehingga kadang-kadang kan ngeten. Ketika ngaji ku sing sampean rungokno iku bahasa dohir tok. Ora enek isine. Nah ngoten nggih. Beda Pak, sebaliknya. Mereka ya juga begitu. Ketika dituangkan ilmu ajaran dinu tauhid, kejeron. Tutup makomi. Tangan ini. Loh, ini pernah terjadi pada diri kita dan itu proses logika. Orang yang beriman itu asalnya ingkar. Dan ketika keingkaran itu terjadi, kita tidak sadar kalau kita itu ingkar. Akhirnya Allah menurunkan ayat bagaimana supaya beriman kita. Akhirnya proses beriman. Sama. Anak kecil itu Pak ya, umur 1 tahun atau 2 tahun, ayo sampean tu'i lilin, sampean obong, sau panang. Dijak pinggir kolam, tuliran banyu, saweneng. Karena dia tidak tahu itu bahaya.
Gak paham kalau itu bahaya. Kita waktu dulu di dalam surat Ibrahim ayat 3. Di situ Allah katakan nafsu itu membikin jenengan urusan kesenangan dunia itu bahaya, dibikin gak bahaya. Wa yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah. Tak tuane, tak hidangane roh-roh iki mau manusia supaya kepencot nyenengi kehidupan dunia ini. Padahal di balik itu semuanya ada bahaya. Kita nggak sadar, Pak. Akhirnya barang siapa yang sudah terjebur di dalamnya, alal akhirah, pasti lalai pada Allah. Itulah yang disebut hati yang mati. Ketika kita itu terjebur di dalam kesenangan dunia ruhaniyah kita, maka di situ kita akan disebut hati yang lalai. Itulah hati yang mati. Anak kecil tadi yuk biarkan dia bermain dengan air di kolam, kejebur. Dia nggak punya kepikiran kejebur, tambah senang, Pak. Mati, api mati. Artinya kita sebetulnya dulu pernah ngalami gak sadar kalau yastakhibunal hayatad dunya itu bahaya. Gak ngerti. Ngerti nih sadarin jenengan ini ketika saat jenengan iki nerimo. Atiku nerimo ajaran ilmu sejati, nerimo ajaran ilmu laku, nerimo ajaran ilmu dinu tauhid. Baru jenengan sadar, iku berarti jenengan sudah masuk di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Merasa, ya Allah aku dolim selama ini. Akhirnya Allah merasa dekat, makanya bahasa tauhid anta. Anta itu kamu berarti di depan. Udah ini diteruskan lewat amaliyah bendaino setiap saat dan waktu hati koneksi terus nangone urip. Maka masuklah sampai iki ditetapkan Allah di dalam kekasihnya. La ilaha illa ana. Masuk di dalam tauhid ana. Udah kalau ngomong ana. Umpama oleh ya, umpama oleh. Iku Allah, 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 Allah kau wabe Allah. Ya iku wong gendeng. Artinya hati kita gila pada Allah. Karena selain Allah sudah tiada. Cara kita sudah ruhania sudah tinggalkan dunia. Naik ke Sidratul Muntaha. Sampai kalau kepingin dunia itu gak wujud dalam pandangan sampean, naik ke pesawat. Naik, semakin ke atas semakin kecil. Tadi bangunan besar, pendopoi besar. Karena kita masih ada di dunia. Coba, naiklah pesawat ke atas. Nanti bangunan ini jadi kecil. Bahkan ketika saat pesawat buruk itu di titik yang sudah ditentukan. Yaitu Sidratul Muntaha. Maka dunia yang tadinya terasa besar ada. Ternyata tidak kelihatan. Nek gak ndek duit, tak kayak duit 20.000 tuku geber. Geber iku cancangan nang sampean, cantolno nang buntute pesah. Lho gak bayar. Baru tontok ndonyo lak cawili. Banjur ngono wis gak ketok. Lho itu lho Sidratul Muntaha. Artine nek ati sampean itu sudah kesadaran penuh setelah jenengan iki melakukan meditasi atau uzlah, maka keakuan diri jenengan tidak ada, makhluk pun tidak ada, yang ada adalah aku Allah. Notok Pak iki wis. Terus bagaimana kita yang tidak mau menolong ajaran agamane Allah mau. Diterusake ning ayat 8. Waladina kafaru sedangkan utawi wong kabeh sing padha ngingkari ajaran dinu tauhid. Yaiku nek cara Jawa biyen disebut ilmu sejati. Yang ilmu sejati kanggo munculnya budi luhur. Dulu Pak, karena syariat belum datang. Lah ngono ah. Ajarane para wali biyen disebut ilmu sejati, para rama iku ngajarke ilmu sejati. Ilmu syariat dereng tekan. Jenengan mungkin eling iku ilmu kebutan. Lah ngono ta ya.
Adalah ilmu sejati jatuhin nangone Pulau Jawa kemawon. Hanya jatuhnya di Pulau Jawa. Sedangkan orang-orang yang ingkar terhadap ajaran dinul haq, fata'sallahum, maka nyuwun sewu celakalah mereka. Celaka. Sing dimaksud celaka iku ruhaniyah sampai ini gak ditolong Allah. Gak diselametke Allah sangka dene pengridune hawa nafsu. Akhirnya kita selalu lalai-lalai. Jangankan kita di luar sholat, dalam sholat pun hati kita lalai pada Allah. Sampai umur 70 tahun, sampai 80 tahun, bahkan hatal yakin, sampai mati ada golongan yang seperti ini, Pak. Karena apa? Walladzina kafaru, menolak ajaran dinut tauhid. Wa adalla a'malahum, wa adolalan ditolak. Atau wa adolalan apa ya? Dihapus. Apa a'malahum ing piro-piro amaliyah mereka itu. Artinya Allah iku gak nrimo alias menghapus nilai-nilai ibadah sampeyan kali kula. Ibadah sing bangsa mahdhuf murni, salat, zakat, poso, haji, maca Quran, apa wae, sedekah, iku murni. Yang kedua juga ibadah ghairu mahdhuf sing gak murni. Nyambut gawe rek niat ibadah. Lah ngoten nggih. Kanggo ngingoni anak bojo, mencukupi anak istri. Niat ibadah, lapor niat ibadah. Ternyata dihapus Allah. Nilai-nilai amaliyah itu dihapus. Berarti rati terima Gusti. Karena apa? Karena hati kita selalu melakukan syirik khafi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian besar di antara banyak manusia Muhammad, mereka mengatakan amantu billah, percaya. Lesan, Pak. Lesan kita Allahu Akbar. Saya enggak nyalahke tapi ngeritik supaya jenengan gak ono kono terus. Ngoten lho maksud kula. Saya enggak pernah menyalahkan orang sholat secara jasmani, enggak. Malah tak suruh terus silakan. Tapi ojo ngunu tok. Ngunu ya ngunu ning ojo ngunu. Artinya ruhaniah jenengan iki lho derek ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Biar estu ruhaniah sampean iku mi'raj, bertemu pada Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat iku sebetulnya sebagai mi'raj, fasilitas ketemu nih roh menyang Gusti Allah. Berhubung walladzina kafaru, ngingkari alias menolak ajaran Rasulullah ini, nggih mohon maaf, ayo koreksi diri aja. Kula ya koreksi kula, jenengan sampean koreksi jenengan. Waktu awak dhewe salat secara syariat, mengapa hati ruhaniah kita itu kok yo eling sak liyane Gusti? Sampai kapan? Kita umur yang 30 seperti itu. Tanya orang yang 60. Apakah juga seperti itu? Jikalau walladzina kafaru, kita menolak ajaran dinut tauhid, mesti seperti itu. Sing duwe bojo nyar eling bojone. Sing duwe sepeda motor nyal eling sepeda montore. Yang punya mobil baru eling mobil barunya. Biasa. Seperti itu. Mengapa? Pertanyaan saya, sampai kapan kita? Padahal satu sisi Allah berkata, kembalilah lekas hatimu padaku. Setelah kau berpuluh tahun tinggalkan aku, kata Allah. Melalaikan aku. Kau mengikuti berjalan di atas jalan nafsumu sendiri. Sekarang ikuti aku, kembalilah.
sebelum datangnya kematianmu. Sebab jikalau kau tidak lekas kembali padaku, detik kematianmu datang, sumalatun sorun, tidak akan pernah aku tolong. Naudzubillah, Pak. Makanya mengapa di dalam Islam itu ada istilah dua, su'ul khotimah dan husnul, yaitu jawabannya. Su' elek, khotimah akhirnya. Masuklah kita ruhaniyah di dalam apa? Wa min waraihim barzah, barzatu, barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita akan masuk di dalam satu alam yang gelap gulita dan penuh dengan penyiksaan. Oleh sebab itu sebelum datangnya hari itu, sisa umur kita Bapak Ibu, monggo. Kula koreksi diri, jenengan ya juga koreksi diri. Yang jelas kita tidak boleh mengoreksi orang lain. Kita harus sibuk mengoreksi diri kita masing-masing. Sebab ini lakum nadhirum mubin. Pas dapuk kula niki dikengken untuk jejerno dinu tauhid, ya tak jejerno. Urusan saya dicaci maki, dibenci, bukan urusan saya. Urusan jenengan nerima atau tidak, itu bukan urusan saya. Dan saya tidak boleh memaksa terhadap umat untuk mengikuti ajaran ini. Enggak, itu bukan hak saya Pak Bu. Sebab semuanya itu hak asasi. Bapak Ibu hadirin, itulah akibat orang yang mengingkari, ora gelem nerimo ajaran Kanjeng Nabi, otomatis kita tidak akan pernah bisa dikategorikan oleh Allah sebagai penolong agamanya enggak bisa. Karena kita selalu setiap saat dan waktu bahkan melanggar aturan agamane rohaniyah kita. Melanggar, enggak boleh syirik, yusik tetap syirik. Sebetulnya inti di dalam ajaran dinut tauhid cuma satu Pak. Pun kalau tulis cek ini lega. Dan ini yang diajarkan oleh Rasul siapapun. Kursi tok gindil. Niki tulis gini. Anik budullaha wajtanibut tauhid. Cari di surat apa? Mbak Google. Anik budullaha wajtanibut tauhid surat apa? Muncul langsung. Belang. Masih jenengan Kak Hafid, Kak Hafidah, buka Google langsung muncul. Arahkanlah ruhaniyahmu pada Allah. Imano yen kabes. Yang semua apa yang terjadi itu hanya Allah. Hanya urip sing duweni peran. Wajtanibut tauhid, lan jauhkanlah hatimu dari makhluk. Madepo menghadapkanlah hatimu itu terhadap Khalik. Islam Allah. Nasrani Allah. Hindu Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta. Yaiku ikili sih tak maksud. Wastanibut tauhid, tinggalkanlah hatimu terhadap selain ini, yaitu yang dimaksud tauhid adalah makhluk. Kalau sudah ada di sini, Pak, otomatis dalam pandangan basiroh hati jenengan ini makhluk itu enggak wujud. Makhluk itu tidak ada. Makhluk itu tidak nyata. Dalam pandangan hati sampean kalau sudah di sini, sing nyata, yang wujud hanyalah Allah. La maujudan illallah. Wis pawe nak Pak nek wis ati ana kene, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya ini hanya ini ajaran Rasulullah itu, siapapun Rasul itu di situ.
negesno, meluruskan penyembahan ruhaniyah kepada Tuhannya. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya ini. Sampai di dalam surah Al-Anbiya 25 Allah bersabda, Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusanku sebelummu kecuali dia harus mengemban ajaran yang inti ini. Ajaran ingkang pundi ya Gusti? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali aku. Fa'budun, oleh sebab itu menyembahlah kau sekalian terhadapku. Ada di situ. Aku. Berarti Allah maksudnya aku. Lagi lho. Cara inti daripada wahyu yang ada di dalam Al-Quran 30 juz ya ini. Intinya ada di situ. Jadi semua Rasul itu membawa ini. Kalau syariate dewe-dewe Pak. Syariate Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ya ora padha, tidak sama. Nabi Ibrahim bahkan sampai ndukur gak padha. Saiki contoh syariate Nabi Adam. Orang nikah ambek dulure dhewe, tapi tidak boleh bareng sak lahiran, sak kandung tapi tidak sak lahiran. Ibu Hawa iku Pak, nek lahiran iku mesti kembar, lanang wedok, laki perempuan. Lahir maneh untuk 2 tahun berikutnya lanang wedok. Gak tahu lanang-lanang, wedok-wedok, gak pernah. Lanang wedok, sak kembar. Lanang wedok, sak kembar. Makanya mengapa Qabil dan Habil itu kok gelut. Sing Qabil, sing berjalan di atas nafsu, sing Habil berjalan di atas jalan Allah. Karena apa? Dulure Qabil itu engko wayu Pak. Lah Qabil, nyun sewu, yang ganteng. Lah dulure Habil elek. Qabil syariate Nabi Adam iku kudu ngrabi, nyun sewu, Qabil kudu ngrabi dulur sak kembarane Habil. Iku aturan syariatnya. Gak gelem Pak. Mergae gak supiro ayu. Lah Habil oleh karena dia itu mengikuti ajaran Nabi Adam, anikbutullah wajtanibut tauhid ini, ngalah Pak. Sampai dipateni ya ngalah, gak bales. Ya wis ben. Lah gara-gara apa? Gara-gara Qabil iku oleh dulure Habil. Lah Qabil mintanya dapat saudara kembarnya, gak boleh syariatnya. Lah sekarang beda Pak. Syariat Kanjeng Nabi beda, Nabi Muhammad. Nikah laki-laki pada perempuan, mana perempuan yang membatalkan wudhu, boleh kau nikahi. Kalau enggak membatalkan wudhu, enggak boleh. Itu pelanggarannya. Barometernya ada di situ. Beda. Wis. Syariat silakan beda-beda monggo. Ning hakikat mesti gak beda. Apa jenenge gak beda? Hakikat kabeh umat iku madhepe nang Gusti Allah Sang Yang Widi. Perane lho sito iki ya urip kuwi tok. Makanya disebut Rob dalam bahasa Quran Tuhan. Iki umum. Wa man kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya. Lho iki. Tuhan kan umum Pak nggih. Nek khusus umat Islam Allah. Nek Nasrani Allah, wis macam-macam jenenge dhewe-dhewe, tapi pelakunya itu tunggal. Basa Jawa ya kuwi sing disebut urip kang sejati. Nek cara Quran laisa kamislihi sayun, sesuatu yang tidak bisa kau sebut, kau serupakan dengan apapun, umpama oleh tak doding. Cetha nggih? Oke. Kantun sekarang, tinggal sekarang bagaimana kita terus koneksi dengan ini.
iman. Hanya dengan ini. Jangan selain ini. Tinggal itu. Berarti prosesi beato. Kok beato? Prosesi jenengan dikukuhno taline roh. Kemudian jenengan ritual secara rohaniah tiap saat dan waktu. Gus umpama kadek beat piye? Ya ora apa-apa. Jenengan wis paham bagaimana cara untuk jenengan menyambungkan diri pada Allah koneksi, monggo rapopo. Berarti beat gak wajib tak Gus? Ora. Terserah jenengan. Sebab beat nyambung, sejatine sing nyambung ya Gusti sampean dewi. Duduk seongkok mukhlason bukan. Allah sendiri. Lewat apa? Hakikati syahadat, bersaksi melihat ruhaniah sampean meripati ati menyang sapa ilallah urip. Sebab disebut wong bersaksi yang benar harus tahu siapa yang disaksikan. Bukan katanya. Nyatakno sendiri. Ya urip iku sing ana jenengan. Sing kudu jenengan sekseni. Ingat, Gusti Allah memberikan mata fisik dohir jasmani ainul basyariyah untuk bersaksi melihat makhluk. Yang kedua, Allah memberikan ainul basyirah, matanya ruh, mata hati, hanya bersaksi mestinya melihat hanya pada hidup. Tapi terbalik sekarang. Meripate hati digawe nyawang sakliyane Allah, akhirnya hati ini beriman pada selain Allah. Sapa cak sing yang nyolong manggaku? Si A. Makhluk tuh Pak. Akhirnya iman si A. Makhluk yang nyolong. Jenengan mesti mangkel badan. Mangkel. Kalau sampean belum nyawang Allah bisa ketemu Allah di situ mesti hati kita akan dongkol terhadap si A. Tapi kalau hati jenengan sudah bisa mandeng iman menyang Allah, mosok sih Gusti Allah nyolong? Halo? Apa mungkin Gusti Allah nyolong wong mangga iku sing nukulno ya Allah? Sing buahno ya Allah, sing matengno ya Allah? Berarti kabeh weke Gusti, berarti gak mungkin Gusti Allah sampean tuduh nyolong. Krana iku barange Gusti Allah sendiri. Kita japak sebagai makhluk sing ngaku-ngaku weke Gusti Allah, kita aku. Berarti sebetulnya hakikate nyolong itu awak dhewe. Lah ngoten nggih? Bentuke ngaku-ngaku. Aku wujud, aku kuat, aku urip. Aku kudrat iradah sifat ma'ani, kudrat iradat ilmu khayat sama basor kalam dirampas oleh muklason. Berarti sejati di muklason iku pencuri. Nomor pira pencuri? Berapa Pak pencuri Pak? 78 08. Berarti si A mencuri mangga. Kalau Gusti Allah ngambil, wong iku barangnya Allah dewi ya. Oh berarti wong-wong termasuk mukhlason gak pernah menjadi tukang parkir. Tukang parkir gak merasa memiliki Pak. Tapi membawa amanah menjaga. Suatu saat diambil yang punya mobil, tukang parkir gak menghalang-halangi. Mesti dikasihkan ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jelas. Wahai jiwa yang damai, kembalilah kau pada Tuhanmu dengan ikhlas, ridho dan diridani. Plong. Kalau memang begitu, fadkhuli, saya masukkan kau di dalam golongan hambaku, hamba yang kumasukkan surga. Artinya hati sampean ditolong gak gampang kena gebyare dunya. Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya berarti agama yang dimaksud Islam itu agama sing digawa ruhaniyah, yaitu dinut tauhid. Wis
Inilah yang harus panjenengan jaga. Caranya menjaga berarti jenengan harus mengamalkan. Mengamalkan, mempraktekkan. Lah, niki sampai praktekno di tengah waktu sholat secara syariat monggo, atau dilakukan di luar aktivitas sholat secara syariat monggo. Besak kerso panjenengan. Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah barang siapa yang menjaga agama Tuhannya, dia akan dijaga, ditolong oleh Tuhannya. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, nyuwun penjelasan napa ingkang kasebat wahdatul wujud juga termasuk wahdatul suhud, lan napa penjelasan perbedaanipun. Pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahdatul wujud itu prosesnya dari ahadiyah ke ahad. Wahdah itu adalah keesaan, menunggalkan wujud perkara sing maujud. Artinya apa, Pak? Makhluk niki kan wujudnya kawadah. Enggak ada manusia itu A sampai Z yang jumlahnya katakanlah miliaran yang persis, enggak ada. Sekarang makhluk selain manusia, hewan. Selain hewan, tumbuh-tumbuhan apapun. Artinya wahdah, ringkesen itu. Makhluk ini jadikan satu. Tandanya apa kalau sudah menjadikan satu? Makhluk siapapun di dunia enggak ada yang sama. Dari sisi wujudnya enggak ada yang sama. Yang lahir kemarin dengan lahir sekarang nggak sama, walaupun itu disebut dulur kembar ada apa ya, dulur kembar tetap ada yang ketidaksamaannya, nggak persis. Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mengahadiyahkan sehingga dikatakan wahdatul wujud, sampai hilangkan wujud-wujud makhluk yang bawahnya itu di pandangan basiroh hati sampean, hilangkan. Otomatis jenengan itu nanti akan melihat, menyatakan dan bersaksi mana sebetulnya yang wujud. Dijawab adalah hidup. Ya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah ala innahu bikulli syai'in muhit, yang ada di dalam dan di luar diri makhluk siapapun itu Allah. Ketoke akeh tapi syuhudul wahdah fil kasroh. Wis suhudno dalam satu di dalam banyak itu. Berarti tunggalno Allah itu yang kelihatan banyak. Urip iki, urip iko, urip sing ono A sampai Z. Otomatis sampai hapus nama A sampai Z itu sampai hapus. Kalau sudah menghapus nama A sampai Z, maka tinggallah jenengan iki
wahdatul wujud ada di situ. Ini sing digeger sing gak paham. Geger Pak, akhirnya ngomong iku sesat. Ajaran wahdatul wujud. Lah ngoten nggih. Wis sabaro. Dihabakno wong gak paham kate lapo. Sing penting jenengan paham, ya udah. Ternyata yang dimasuk wahdatul wujud, proses ahadiyah ke ahad, artinya wujud yang kita anggap terko wujud tadi yaiku makhluk. Sisihno, seret tinggal hidup. Nek hidup berarti ahad. Sekarang wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud iku berarti jenengan ini sudah sampai di makom musyahadah. Yang melihat dan yang dilihat satu pelaku. Sudah tidak ada bedanya la farqa baini wa bainaka. Sudah tidak ada bedanya aku dan engkau. Karena aku dan engkau itu sudah fana. Bahasa aku sudah enggak ada, bahasa engkau, anta sudah enggak ada. Terus bahasa apa? Enggak bisa berbahasa. Ayo ngomong apa? Sama narani apa? Kita arani udara enggak boleh, kita sebut oksigen juga enggak boleh. Bagaimana kita bisa mengarani? Lawang kita makhluk enggak ada. Bagaimana perkara yang tidak ada bisa menyebut yang ada? Berarti wahdatus syuhud adalah yang menyebut adalah yang disebut. Ya udah, yang melihat itu adalah yang dilihat. Basa ilmu sejati dulu Pak, waktu kula meditasi ketemu wajah kula dhewe. Iku bahasa isyarah, bahasa ayat, artinya sesuk dikatakan wis ketemu Allah ngger awakmu, sing ndelok Allah iku Allah sendiri. Iku ayat. Kuwi ngilo nang ngene kaca. Ketok sapa? Raimu apa bedes? Nek ketok bedes berarti sifatku iku sifat bedes, ulaika kal an'am balhum adhal. Karena ruhania disetir oleh hawa nafsu. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih rusak daripada hewan. Sak kejem-kejeme nyun sewu Pak, sapi mangane gur suket lan sak pituruti. Lawak dhewe aspal diceglak, nggih, bangunan diceglak. Ya niku maksude balhum adol iku. Tapi ketika saat saya ngocok ketok wajahku dhewe, iku maksudnya yang melihat Allah itu Allah sendiri. Karena yang melihat yang wujud ya yang wujud. Bagaimana mungkin kita enggak wujud makhluk bisa melihat sing wujud? Mohal. Tambah bingung aku ngaji ya men. Nyun sewu Pak, orang belajar matematika iku pertama bingung. Belajar bahasa Inggris kaitan bingung Pak. Tapi coba engkau wis nyandak. Seneng. Makanya ilmu tauhid iki ilmu bingung. Wis rapopo, manut mau nang Allah. Mungkin lak dibuka dhewe sampean. Dibuka dhewe. Walaupun pertama sampean iki tasik bingung, gak paham. Suatu saat Allah sampun dawuh, wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji, barang siapa yang hatinya ingin betul-betul bertemu aku, ilmunya bingung, tak gak bingung nanti. Ing mungguh panjenengan. Yang lama nggak ketemu, mesti nanti aku berjanji akan ketemu dalam waktu yang sudah aku janjikan. Lah, sing penting ilmu, ngaji, amal laku, istiqomah terus terus. Ini kemauan. Proses kita ada di mana? Kita nikmati aja Pak. Jangan bingung. Jangan repot-repot. Walaupun kita masih bingung, nggak apa-apa. Nikmati kebingungan. Jadi Pak, wahdatus syuhud itu yang melihat Allah itu Allah sendiri. Nggih, niku pertanyaane gur satu napa loro? Kalih.
Sampun nggih. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Ustaz wau sampun bejo pilih ilmu iku syariat toriko hakikat untuk marifat. Sing kula pahamaken nggih menika pilih sedap malih niki pan badhe wonten ing wulan Ramadan. Wulan Ramadan otomatis perlu terus pengamalan ingkang dipun amalaken inggih menika poso. Poso niku termasuk lan syariat utawi hakikat menika enten inggih menika jarine wong Jawa ana undak-undakane dhewe, tingkat-tingkatan dhewe. Otomatis bila tiang syariat pokoke wis ora ngombe, ora mangan sedina muput otomatis menika poso. Tapi bilih kaya mosok kaya posone arek cilik nggih ngoten. Yen kula lan panjenengan nikan termasuk arek gedhe, mosok posone padha karo arek cilik. Munggih hakikat kados pundi bilih poso menika sing termasuk model hakikat utawi model tauhid penjelasannya kados pundi Ustaz? Katen matur suwun. Poso niku wonten makome dewi-dewi. Posonya orang syariat hanya mencegah makan, mencegah dahaga dan lapar di waktu siang. Gak boleh kelon ambek bojone, yo gak kelon. Iku jasmani. Posonya ahli syariat. Sehingga riyayane nyuwun sewu, surgane buka. Asar iku ae wis koyok-koyok dilaupukno panganan. Ketika tung-tung maghrib, wah wis ternyata sak meja gak habis, cukup satu piring. Rasulullah dawuh, "Sok iku ana umatku ketika poso badhe luwe badhe ngelak. Badhe lapar, dapat lapar, hanya dapat lapar dan dapat dahaga." Jasmani, Pak. Sekarang naik satu tingkat makom thariqah. Golongane wong thariqah itu posonya mestinya 24 jam. Yaiku njaga gak boleh kemasukan hatinya sifat-sifat sing celok. Hasud, takabur, riya, iktimat, sum'ah. Pokoknya sifat-sifat yang tercela gak boleh masuk. Akhirnya diberikan satu amalan, zikir, disebut zikir khofi. Zikir di mana di hati jenengan kali kula masih nyebut nama Tuhan kita. Allahu urip dan lain sebagainya. Tapi belum masuk ke rasa, belum. 24 jam. Tapi zaman sakmangke, zaman sekarang gak ada mursyid. Mungkin ada tapi jarang sekali yang mewajibkan pengikutnya jamaahnya untuk zikir 24 jam. Kayaknya nggak ada. Tapi mungkin ada, kita nggak tahu. Lewat napas nggak boleh berhenti. Kita untuk terus berzikir. Dengan dalil surat Al-Insan 25-26. Terus. Wadkur isma, sebutan nama Allah. Thariqah. Umpama tak laksanakno ngene umpama. Di dalam jagate atiku ada pohon, Pak.
Ada beberapa jenis pohon, ada pohon yang buahnya disebut hasud. Ada pohon yang buahnya riya, takabur, sum'ah, dan lain sebagainya. Ketika kita berzikir khafi saja, itu laksana, kita memang merotoli buahnya. Tapi masih kita biarkan pohonnya. Sampai kapanpun, pohon selama masih hidup, pohon itu akan berbuah. Kita ambil, buah lagi. Jadi enggak selesai-selesai. Intinya mohon maaf, berapa puluh tahun jenengan iki zikir khafi, zikir siri tanpa sirul asror, poso hakikat. Enggak bisa Pak, ketika kita suluk betul-betul bertemu Allah dalam kewusulan. Secara konteks sistematis enggak bisa. Contohnya saya sendiri, mohon maaf Pak, aku enggak nyontohkan orang lain. Kisah terhadap diri saya mulai tahun 76, Masya Allah, padahal yang membimbing saya itu langsung orang tua. Saya dibeat salah satu thariqah orang tua. Dikasih waktu 1 hari 1 malam pada saat itu berzikir khafi atau siri 20.000. Entah sekarang berapa. Memberikan jamaahnya berapa ribu. Lalu aku duduk mursyid ya gak tahu roh. Gak pernah. Entah sekarang berapa. Orang tua pun tidak akan membuka pada saat itu tentang sirul asror. Sehingga kami sebagai anak kebingungan. Seperti bingung jenengan wau ketika diulang ngaji. Bingung. Oke, itu proses Pak. Proses. Berarti ketika kita puasa secara thariqah, mencegah jangan sampai ada di dalam hati sirik, hasud, takabur. Ternyata sih muncul. Masalahnya wite pohonnya masih hidup. Lah hakikat, lah ini Pak. Yang munculnya dari la ilaha illa anta. Kalau thariqah la ilaha illa huwa. Syariat la ilaha illallah. Nama sifat dat anta. Makanya kita terasa Allah dekat sekali. Kalau hati sudah memegang sirul asror, laksana pohon kita tumbangkan. Tumbang udah. Kalau pohon ikut tumbang sudah keluar dari jagat hati, buah ya gak mungkin keluar. Kadang-kadang pohon itu nggih macem-macem. Kalau pohon seperti pot jembolane ya gampang. Kalau pohon yang mancap seperti itu Pak ya, kalau nggak bego, gak kuat. Medet, sak metu bole ya gak iso jebol. Artinya apa Pak? Ruhaniyah kita itu banyak tutup. Semakin tebal tutup, semakin kuat penyakitnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau tidak dengan bego, bahasanya enggak bisa. Allah ya Karim. Inilah fakta. Kalau ini sudah dijebol, keakuan diri lepas, maka enggak muncul Pak takabur, riya, sifat-sifat yang lain. Itulah ilmu sejati menjadikan ruhaniyah jenengan muncul budi luhur. Bahasa Quran akhlak ilahiyah. Ketuhanan akhirnya yang muncul akunya Allah. Kalau akunya diri itu sudah tidak ada, bagaimana mungkin sah kita dituduh yang berbunyi iku mang Allahi makhluk? Enggak mungkin, gak sah di pandangan Allah. Akhirnya dapuklah jenengan itu poso makrifat. Lah poso makrifat ya udah bergemuruh dalam hati jenengan keaguannya Allah udah. Jadi tergantung kita di makom mana. Makom kelas TK, SD, SMP, mahasiswa terserah. Masa sih kita sudah umur 70 tahun masih taman kawa.
Kalau MIK kalau TK kan taman kanak. Masa sih kita akan terus seperti itu? Iku tergantung jenengan piyambak. Nek cara kula saged mastani wong poso iku miturut makomi sendiri. Pertanyaannya, Gus, kula niki wis ana makom thariqah hakikat bahkan makrifat. Apakah saya masih poso secara syariat? Lah gitu nggih. Iku pitakon yang sangat menohok. Gitu. Tak jawab, tergantung jenengan iku diletakkan Allah mana. Di khos opo khawasul khawas. Kalau di khos, mohon maaf. Jenengan iku gak edan mung atine tok edan saakali nang Gusti Allah. Akhirnya akal sampean iku dilalaikan Allah urusan dunya iku disebut majedub. Kelakuan yang disebut jadab, orangnya majedub. Sekarang tak jawab, wong gendeng iku wajib poso apa mboten? Wis ngoten mawon sederhana. Wajib sholat syariat mboten? Mboten wong gendeng kok. Ya nek wong waras. Orang bigori aklin, lepas total jenderal Pak ngene iki. Iki khos. Tapi jika Allah meletakkan jenengan di khawasul khawas, beda. Ruhaniyah sampai iku majedub, akalnya asik sambung urusan dunia. Masih gembul, anak istri kerja. Miturut sistem niki, khawasul khawas, otomatis hati sampai iku mesti ono perentek. Poso, sholat. Padahal jenengan wis jaga, tidak merasa diri kita sholat yang puasa ndak. Ikut dengan sendirinya nanti. Tapi kadang-kadang tengah dalan, duhur, didelek khos, wis mangelak langsung ngombe. Loh, itu urusannya Allah. Urusannya Allah. Sampai jatuh ya dijatuhkan, gak bisa jatuh sendiri. Sampai iku bangun ya dibangunkan, gak bisa bangun. Mumet Gus, tambahan Gus. Ya wis, jenengan tak pastekno gak mumet, nek wis ngelakoni. Kita akan mumet masalah sik makrifat ilmu, belum makrifat laku. Nek wis laku, gak ono basa elek apik iku gak ono, Pak. Gak ono penguasa loro, dobel gak ada. Baik dari Tuhanmu Allah, nek jelek dari nafsumu gak ada nanti. Dalam iman, konteks iman jenengan di situ sudah gak ada. Lah apa enak lah Gus? Tidak enak gak gelem we. Allah ya Karim. Jangan dikira kalau sudah sampai di situ semudah kita membalikkan tangan gitu. Birriyadati wal azkar. Ini jawaban orang tua saya kepada saya. Mengapa tidak dibukakan sirul asrar? Jawabannya birriyadati wal azkar. Rayu muson, ngene nek wong tua ngomong. Cek ngerti sorok. Bayu. Jenenge anak Pak, kawan dijawab Pak. Wis tak anggap wong tua, tak anggap guruku. Ya wis sendika dawuh tok. Dipisui ya apa? Kula nate ditonyo, Pak. Jangankan ditonyo diantem linggis lho nate kula. Nggih. Nek ditonyo gara-gara tak dudono pun kula pun ketemu susuane angin, lesus niku lho, Pak. Tak dudono ditonyo kula. Terus sing kula diantem linggis waktu sholat asar, saya itu namanya anak kecil, Pak ya. Habis pulang sekolah ibtidak kelas 5 itu tonggo kula niku beli karambol. Zaman sakmono Pak, karambol iku langka. Sinten sing gak seneng, siapa yang gak seneng metik ngene tul ngoten nggih. Sawanang. Kalau mainan itu untuk sekarang sudah enggak zaman, sudah langka sekarang HP. Dulu Pak, permainan kita nek gak jentik ya. Pati lele niki sur grendem,
Meripat ditutup, dikon golei dan lain sebagainya. Ada karambol, saya lupa sholat asar. Biasanya itu jamaah sama abah. Mesti pak, delok ngene. Lu ndelalah, tiba-tiba saya nggak ada, ini karambol. Sampai lali saya. Sebab biasanya itu beliau habis sholat asar itu ngajak anaknya itu khususia pak. Khususia. Di dalam thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Toleki gak ketemu. Nanti kelas nih. Mungkin ya. Habis asar sudah keluar. Saya pulang. Uduk. Kejeding pak. Lenggis disawat no kula. Tas untung. Iki jadi wong Jawa belai selamat. Wis belai selamat. Kula niki lesan. Yang namanya lenggis mancep nang tembok. Tak bayang cara akal umpama kena ndasku ya apa imang. Kena wetengku bagaimana? Kejam pak. Disitulah pendidikan beliau itu seperti itu terhadap anaknya. Bapak ibu hadirin. Ternyata jawabannya saya tidak dibukakan sirul asrar birriyadati wal adhkar biar tahu soro. Makanya saya nggak berani makso sampean beato. Tapi saya tetap berkewajiban membuka secara ilmu tentang sirul asrar bagaimana. Urusan jenengan praktek nih atau tidak terserah. Akhirnya nanti kalau sudah jenengan amalkan barulah tidak bingung. Barulah jenengan tidak akan mengatakan elek api iku ono perbedaan nih. Enggak. Nanti jenengan tidak akan menyebut Allah jelek, Allah baik. Enggak. Jais, wenang. Semuanya apa kataku, itu bahasa Allah. Jadi poso hakikat adalah menumbangkan keakuan diri yang melakukan sebagai makhluk. Umpama di luar kita makhluk wis gak nuduh. Makhluk-makhluk itu yang berlaku. Ati sampean yakin semuanya hidup atau zat atau Allah Subhanahu wa taala yang berperan. Bayiannya gak wani pak ngomong ngenten langsung dicedok. Hilang langsung hilang. Saya sendiri aja tahun 2007 meh hilang kok. Meh tapi jadi wong Jawa belai selamat. Meh hilang. 2010 juga begitu, meh hilang lagi. Tapi di ijoli sampai dihukum 3 tahun. Rapopo. Tak anggap bae mondoke kurang menae. 1 nomor 2 prinsipku kiai nek gak mlebu penjara sih kurang sempurna. Oke, masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang kula hormati Gus. Kula nyuwun tambahan keterangan. Kalau wau Gus ngaturaken anakatarohu. Anakatarohu adalah benar-benar melihat. Karena pengawasan ini saya juga senang karena membahas tentang ilmu yang sangat tinggi bagi orang-orang baik muda maupun yang sudah tua termasuk saya. Sebentar lagi sudah mendekati 70-an. Untuk itulah Bu, sering kita mendengar dan menyatakan bahwa kita ini adalah manusia biasa. Seperti hajatan kita menyebut manusia biasa. Dan kalau nyun keterangan manusia biasa ini bagaimana hubungan kita dengan Allah. Karena manusia biasa ini sering lupa dari segala hal. Contoh kadang-kadang kita sholat aja udah telat, bahkan sampai nunda ke besoknya. Dan anahu taroka itu siapa? Ka'anahu taroka itu siapa? Lah ka'anaka tarohu yaroka itu siapa? Mohon maaf Gus, itu yang tadi disampaikan oleh Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk di ahad tunggal, ada proses ahadiyah,
atau proses berlakunya hukum hamba dan proses berlakunya hukum Gusti. Kholik dengan makhluk. Kan masih dua Pak ya? Masih ada dua. Kapan berlakunya hukum hamba dan Gusti dan kapan berlakunya hukum ahad? Hanya Gusti aja. Kapan berlakunya ana wa anta dan kapan berlakunya hukum ana saja. Ini mesti ada proses. Bapak Ibu, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Itu berarti masih ada dua. Berlakunya si salik ketika suluk tapi belum usul. Masih berlaku Pak. Kalau masih berlaku hukum hamba, kata Allah terhadap langsung Muhammad dawuh, kul innama ana basarum mithlukum. Al-Kahfi 110. Katakan Muhammad, nopo ingkang kula katakan. Katakan terhadap umatmu, innama ana basarum mislukum. Kanjeng Nabi dawuh, sesungguhnya aku itu sama dengan kau manusia. Dan manusia itu tidak akan luput dari lupa. Sebab al-insanu khayawanun natik. Mesti. Nah, ketika kita masih di proses zona solo, ya mesti ada lali ini Pak. Apakah itu salah? Enggak. Sebab apa jenengan kok dikatakan tidak salah? Karena sesungguhnya di dalam hati jenengan kalau sudah mengenal tauhid la ilaha illa anta, siapapun jenengan gak kepingin lali nang Allah. Gak ada. Di hati sedikit pun ingin melalaikan Allah. Si salik gak ada yang ingin untuk tidak lekas wusul nang Allah. Semuanya ingin lekas kembali dan bertemu Allah di dalam alam musyahadah di ahad itu. Lah, kapan berlakunya hukum makhluk ini? Ya ketika saat si salik ini dalam perjalanan fitrahnya, yaitu tinggalkan selain Allah dan hanya Allah. Wa may yakfur bitauhuti wa yu'min billah, barang siapa yang tinggalkan keakuan dirinya hamba wa yu'min billah, imannya pasti hanya pada Allah, artinya berlakunya Allahnya saja. Nyuwun sewu, niki proses-proses kita Pak. Makanya mengapa dikatakan uzlah itu wajib, khalwat itu wajib untuk melepaskan keakuan diri. Menuju kesadaran penuh mutlak semuanya Allah di ahad. Terus kalau sudah ini kita lewati, yang melewatkan ya juga Allah. Kita masuklah pada ainul basyirah wa hakul basyirah, disitulah akan muncul la ilaha illa ana ahad. Berarti yang tadi dikatakan kanya siapa? Hunya siapa? Yang melihat siapa? Kalau sudah di ahad jawabannya, yang melihat dan yang dilihat itu Allah sendiri. Kalau sudah di situ, di detik-detik ahad ini Pak, sudah tidak berlaku hukum apapun. Yang ada jaiz, kewenangan. Itulah laksana Rasulullah sudah sidratul muntaha mustawa. Bukannya ada dua, sing melihat dan yang dilihat beda. Enggak. Lah hukum dua itu ketika proses perjalanan. Kalau sudah nyampe sudah enggak ada dua. Makanya jenengan kalau sudah di sini enggak ada guru, enggak ada murid. Kita sama-sama.
Sing ngaji Gusti Allah, sing diciyo Gusti. Ikulah namanya ahad. Makanya mengapa Rasulullah mengatakan ihsan? Karena di dalam hati jenengan talinya ruh itu sudah sambung pada Allah yang disebut rasa. Iman itu sudah benar ihsan di situ. Nggih? Masih ada? Kalau sudah di situ mesti jenengan iku menyanyi wahai pesona. Akhirnya ngalor ngidul menyanyi pesona. Nek cara Quran yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itulah yang disebut sebagai kekasih Allah. Ngoten. Sampun cukup? Ibu ada Bu yang ditanyakan? Pas? Ada niku, kita didok-dok berarti ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, badhe tanglet masalah nyuwun umur panjang. Menika wonten ingkang sanjang mekaten, ingkang di sisi lain ajaran Jawi menika mboten angsal nyuwun umur panjang nanging namung donga nyuwun tambah umur sedina sewengi. Mungkin kula nyuwun kawigatosan panjenengan ingkang sae ingkang dos pundi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ud'uni astajib lakum. Bahasa syariat niku memang berlaku. Bahasa nyuwun, memohon, meminta tidak hanya berlaku, bahkan ditekankan untuk minta. Sekalipun itu urusan umur. Cuman dalam syariat dikatakan umur panjang dan barokah. Ngoten nggih. Wis tah yo enak-enak barokah sing piye. Nyuwun sewu, kalau sudah kita masuk di pendidikan Dinut Tauhid. Bahasa Dinut Tauhid. Asline donya niki cara kita itu kebelenggu. Ruhaniyah iki kebelenggu oleh jasmani. Ibaratnya manuk kurungane rapet. Saged metu manuke? Padahal manuk pingin bebas. Bebas aku bebas. Pengen manuk iku keluar dari sangkar. Kalau saya urei dari sisi hakikat Pak, asli ning jenengan ini nguat-nguatno. Kita akan berpikir dan mikir bagaimana besok anak istriku itu makan. Lah ngoten nggih? Waduh, besok perang terus ambek nafsu terus. Sehingga ada sejarah Pak, kekasih Allah itu pengen mati gak mati-mati. Ketika mati enak-enaki. Pun kula critakne nggih, pun nggih. Nggih, ya iku. Intine beliau ahli tahqiq secara ruhaniyahnya beramal itu hanya nunggu kemati. Bahasa Jawi njaluk umur sedina suwengi iku maksude adalah ya Allah jangan matikan saya terlebih dulu sebelum kula niki ketemu jenengan. Ibarat sedina suwengi itu loh cukup dibuat untuk bertemu Allah. Jangankan satu hari satu malam. Sak kedepe meripat niku iso. Nek zaman Rasulullah Mi'raj itu hanya ditempuh satu malam. Sak kedepe. Intine jenengan metui Allah itu loh. Iku nggak butuh waktu lama. Barometere lepaskan keakuan diri untuk menuju kesadaran penuh itu.
Bukannya beliau itu minta umur sedina suwengi mati dina Rebo didele Kemis, mboten. Karepe iku, karepe kula aja dimateni dhisik ning donya, kejaba wis ketemu jenengan. Artine Gusti ndang temokke kula dateng jenengan. Sebab jenengan iso ketemu sing nemokno Gusti. Jenengan bisanya membersihkan diri, sing membersihkan itu Allah. Jenengan bisa menjinakkan nafsu lewat teori ilmu, iku sing jinakne ya Gusti. Jenengan ngalahno nafsu, sing ngalahno iku sejatine Gusti. Niku lho tembung kinayah sedina sewengi. Kalau ahli tahqiq sesungguhnya itu tadi, ya wis ngetutno banyu mili wis. Jenengan pateni saiki sesuk ya padha mawon. Ning sejatine kula niki ngenteni terbelenggu kula niki. Rohaniah terbelenggu jasad, Pak. Sebab rohaniah gak elok-elok apa sing dipangan jasad. Asline wonten mriku. Jasad luwe mangan sego, rohaniah gak melok mangan. Mek ndeleng ae. Nyun sewu jasad kumpul ambek wong wedok rohaniah, aduh masih tok. Ora melok-melok. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tugas ruhaniah itu hanya menyembah sesuai dengan janjinya sebelum ditiupkan ke jasad. Alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Injih. Betulkah kau tetap nyembah berkasih mesra terhadapku? Injih. Betulkah kau memuja padaku? Injih. Qalu bala syahidna. Akhirnya ditiupkan rohnya, diuji ning donya lewat jasad man. Jasad diduk ya arek wedok ayu. Ruhaniah sampean jos. Diduki urusan kehidupan duniawiya, ruhaniah bersukaria. Khianat itulah yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita enggak merasa, Pak, lama kita memungsuhi Allah. Kita enggak terasa. Dan memungsuhi para kekasih Allah. Walladzina amanu itu orang-orang yang membawa dinul haq, kita musuhi. Gak suka kita dengan kalimat kejeron, ojo gelem, sesat iku ajarane. Dah. Tapi ahli tahqiq beda, Pak, asline. Ya Allah, saya ngemban amanah niki lho abot Gusti, abot. Asline apa? Pingin ndang bebas. Bengi yo gak keluyuran ngaji. Jenengan yo ning omah yo nyantai. Wis gak apa-apa. Lah wis dipendem ya, Pak. Gitu? Wis gak mikir meneh anake mangan apa. Besok anakku makan apa, jadi apa dan lain sebagainya. Jenengan wa aslimulah wis pasrah bongkokan nang Gusti Allah, aman wis enak dipendem. Mangkane wong mati apa kok gak mulih merga enak. Kok gak enak, gak kerasan mesti mulih. Iya nek iso mulih ngono mulih, Pak. Ora iso ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bagi golongan kiri sing mlebu alam sing gelap, jane pingin mulih, Pak, ning ora iso mulih karena masuk di dalam barzah, dinding yang menutupi. Akhirnya gelap, dia tidak bisa pulang. Enggak bisa. Sampai kapan? Cuma sampai terhadap dibangkitkan baru. Berarti gak iso ketemu Gusti Allah. Ning dunya iki barzah kita adalah hayat dunia. Nutupi hati, akhirnya rohaniah gak bisa ke Allah. Wis sadurunge mati, rubuhno barzah sampean kali kula. Nek wis rubuh berarti jenengan iki sudah masuk di akad. Bagaimana kita ketika meninggal? Sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat mungkar nakir gak wani takok marabbuka, Pak. Ora wani. Gusti Allah gur ngomong. Kat, ngomong ngene kat. Ngomong napa Gusti? Udkhuluha bisalamin aminin.
Selamat datang, monggo, tempatmu wis disediakan. Arep takon maro buka ya sing ditakoni Gusti Allah. Lah wis lebur to sedaya, Pak. Berarti sing jemput Gusti Allah, sing dijemput para kekasihne Allah iku sing jemput duduk malak, bukan malaikat, tapi Allah sendiri. Ceritane abahe Syekh Abdul Qadir Jailani, malaikat Israil mudun, njabutnya ditempeleng, Pak. Ora wani. Akhire rawuh nang Allah. Kula mboten sanggup. Wis entenono. Tak jubuki dhewe. Lah piye beliau itu waktu sebelum nikah dia itu disuruh jemput gak jemput-jemput. Mbosok bar nikah enak-enake kelon, Pak. Israil mudun. Seret dijak gelut, Pak. Akhirnya mboten saged. Gusti Allah dhewe sing jemput. Tapi sak badane beliau itu sing halus titik sakliyane kelon iku Pak. Akhirnya punya putra namanya Syekh Abdul Qadir Jailani iku. Sebetulnya itu Pak ya, ahli tahqiqiku hanya rindunya satu saja, kematian. Jadi laksana hadis Rasul, barang siapa ahli mayit iki ditakoki malaikat mungkar nakir marabbuka, bisa jawab Allahu Rabbi, maka turune kaya kemanten baru, kemanten anyar. Enak turun kemanten anyar iku. Bukan kemanten paksaan lho Pak. Lutrean ini kok duduk. Salome ini kalau satu lubang rame. Akhirnya sapa sing ngetengi kamu ABC diceluk kabeh di lotre. Tek. Wis ngene iki jenenge geblak kimbing. Jadi mohon maaf, itulah perbedaan antara ketika seseorang di dunia itu belum ketemu Allah dan sudah ketemu Allah, di titik akhir itu bagaimana? Mungkin ini dijawab di dalam surah Al-Baqarah 257. Bagaimana mereka yang masuk di golongan kanan masuk dalam alam yang padang, terus yang golongan kiri masuk dalam alam yang gelap. Di situ hanya dikatakan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ketika saat di dunia dia sudah makrifat pada Allah. Tapi yang masuk alam gelap waladina kafaru auliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat. Masuk dalam alam gelap. Dijawab lagi di dalam surat Al-Isra ayat 72. Sing sapa wonge tatkalane donya meripat atine sih wuta pada Allah, maka di akhirat pasti juga buta. Wa adallu sabila, dan jalannya lebih sesat lagi. Anggite gampang ngono bae bisa jawab Allahu Rabbi. Mboten saged. Tinggal kita karakter kita waktu donya, contoh kula ning donya iku oleh saweneng ambek dagangan kula wedhus iku. Wong kula niku blantik wedhus. Ditakoni Israil, "Marabuka son?" Wedhus 35. Jawabnya lho kok nanti gitu Pak. Ngomong Allahu Rabbi anggite bisa ta. Iki lak cara akal ning dunya asline wak moden niku nalkin terhadap mayit iku sebetulnya nalkin beat nang sing urip-urip niku lho. Sing teko takziah niku lho. Maksude wis ta, dulur-dulur sing teko wis ndang nyembah kuwi nang pangeranmu. Imano nang Allahmu. Mestine ngono. Tapi dikitopno, disanepakno lewat wong mati. Wong mati. Maka di dalam thariqah beate wong sing urip ta Pak ya? Karepe ndang bali ya sira nang Allah. Sebelum tekane pati niki. Qad khasirul ladzina kadzdzabu biliqaillah. Sungguh sengsarane wong sing paling sengsara tatkalane ning donya jenengan iki kadzdzabu biliqaillah, dustaake, enggak mau bertemu Allah. Ya Allah ya Karim.
Wong sing sengsorone wong sing sengsara adalah orang yang ketika saat di dunia tidak mau ruhaniyahnya kembali kepada Allah atau menyembah pada Allah atau bertemu pada Allah. Hatta idza ja'at humusa'atu baghdatan. Sampai kapan? Sampai perkara yang ngagetkan datang. Disitulah mulai sadar apa bagdah, kematian. Ketika kematian ajal datang baru sadar, wis men cak men ngene iki wis kasep. Kasep jari Gusti Allah, kasep men, kasep. Dulu sudah sering saya ingatkan lewat ajaran tauhid, lewat ajaran sejati, awakmu ora gelem mudeng, tidak mau menerima, bahkan kau katakan itu semuanya adalah enggak benar. Wis, pintu tobat sudah ditutup, inilah laksana matahari muncul dari barat. Udah, itu namanya pintu tobat sudah ditutup. Tapi Pak, nyun sewu, hadis Kanjeng Nabi. Ada Pak? Idza mata benu adama ing kotoah. Jikalau salah satu anak Adam iku nyun sewu mati, maka terputuslah semua urusan kecuali 3 hal. Sedekah yo gak ono, ilmu yang bermanfaat kan karis itu gindil Pak. Satu-satunya awaladin soleh, anak yang sudah makrifat yang mendoakan orang tuh. Lah, berarti bukan hakikatnya bukan anak yang menolong sinten Allah, karena anak ketika dia itu membaca Al-Qur'an yang ditujukan orang tua atau apapun hatinya bertajali, berarti sing nolong itu sejatine Gusti tinggal iku. Makanya mengapa Allah dawuhku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dari kekejaman nafsu, setelah itu wa ahlikum, ahlimu. Jenengan iki nek wis paham dong tentang ilmu tauhid, ajarono anak dan istrimu. Yes, tanggung jawab sampean secara kemakhlukan, bukan kewajiban saya, bukan kewajiban jenengan. Jenengan yang wajib menyampaikan ke anak dan istri panjenengan, ahli. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad disebut ahli adalah umat. Urusan ahli itu mau terima atau tidak bukan urusan jenengan. Urusan jenengan lakum nadhirum mubin, nyampe no tok. Urusan gelem gak gelem terserah. Paham nggih? Nggih, sampun cukup? Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah kita terima, ilmu langsung dari Allah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah, iftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, hati kami yang gelap, tolong bukalah hati kami untuk bisa bertemu terhadap-Mu. Wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina, juga terhadap anak, istri, keluargaku dan keturunanku. Jadikanlah mereka itu sebagai budak-Mu ya Allah, bukan budaknya hawa nafsu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah tadi uraian dari Kiai Haji Mukhlasan Rasyid. Semoga apa yang disampaikan dan diuraikan tadi bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita semua, sehingga kita semua bisa menjalani kehidupan dalam beragama kita menjadi kehidupan yang lebih baik dan sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.